Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahrul Ramadan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Offering E26. Di sini saya akan menjelaskan bab politik dan cinta tanah air menurut Islam sebagai pelengkap ujian tengah semester. Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang dapat terwujud berupa proses pembuatan keputusan khusus dalam bernegara. Selain itu, politik dapat diartikan sebagai seni untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dalam konteks berpolitik, terdapat beberapa kunci seperti konsep politik, legitimasi sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses, bahkan partai politik. Begitu pula dengan Islam. Definisi politik dalam Islam tidak jauh berbeda dengan definisi politik secara umumnya. Namun dengan menitik beratkan pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Selain itu adanya hukum-hukum atau yang disebut dengan syariat, dan pentingnya kepala negara berkonsultasi dengan Dewan Syuro mengenai permasalahan syariat, dan adanya kewajiban menggulingkan kepala negara tidak berbuat adil. Awal belajar ilmu HI yaitu bukanlah dari barat, terutama perjanjian Westphalia yang mencetuskan pembentukan negara modern, namun jauh sebelum itu, yaitu berasal dari Madinah yang ditandai dengan berdirinya kota Madinah yang asalnya bernama Yastrib, di mana Rasulullah menyantumkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor melalui suatu perjanjian, yaitu Piagam Madinah. Sehingga politik dalam Islam sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk sesuai dengan syariat Islam dan bertujuan untuk memperbaiki akhlak manusia dengan cara memperkenalkan agama dalam politik. Atau lebih tepatnya bukan berdasarkan pada konsep sekularisasi seperti konsep yang ditawarkan Barat. Karena sifat manusia tanpa adanya agama seperti mufsidun fil ard wa yusfihu dima, perusak di dunia dan penumpah darah. Bahkan jika terpaksa melakukan peperangan sebagai unsur terakhir untuk mengakhiri perang itu sendiri, sehingga memiliki fungsi sesungguhnya untuk menjaga masyarakat muslim sendiri dari kolonialisme bangsa lain dan menjaga dari ancaman. Selain itu, perang bukan untuk berperang seperti pada umumnya, namun sebagai upaya menjaga orang-orang lemah dan menghilangkan rasa kebencian dan permusuhan. Cinta tanah air. Di dalam kitab Al-Tahliyah wa Al-Talbiyah wa Sayyid Muhammad mendefinisikan tanah air atau Al-Waton sebagai tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mencacap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan laut sepanjang masa. Sebagai umat Muslim, kita memiliki suri tauladan, yaitu Rasulullah SAW. Rasa cinta tanah air telah Rasulullah contohkan pada dirinya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau memalingkan pandangannya dan menyatakan perasaannya, "Kau adalah negeri terbaik yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu." Kata-kata ini menunjukkan ketulusan cinta Rasulullah kepada tanah tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Dalam Islam, cinta tanah air juga merupakan kesadaran akan tanggung jawab
pemenuhan kewajiban-kewajiban atas negara. Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah satu dengan satu tangan atas yang lainnya, bahu-membahu melawan ancaman dan pemusuhan atas tanah mereka, bekerja sama satu dengan yang lain untuk mewujudkan kepentingan mereka, menjaga darah, hak, dan kehormatan mereka. Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah, dan Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Memuliakan cinta tanah air merupakan suatu yang wajar menurut agama karena tujuannya adalah memakmurkan bumi sebagai dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu memakmurkannya. Al-Quran Surat Hud ayat 61. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.